Gulimo juga berkepala besar, dan dia tidak menyangka dia akan mengatakannya dengan santai. Qin Chen benar-benar mencobanya, dan bergegas maju dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, semua kembali. Kata Qin Chen meraih dan menangkap badai pemusnahan ini, melihatnya dengan hati-hati, dan segera merasakan aura kehancuran yang sangat menakutkan, dan badai pemusnahan ini ditangkap oleh Qin Chen, dan langsung meraung, seperti naga yang marah, dan berteriak pada Qin Chen tanpa henti. Badai ini memutar tubuhnya yang besar, dan kekuatan destruktif membombardir Qin Chen terus-menerus, mencoba mencabik-cabiknya. Tubuh Qin Chen bergetar, tetapi dia diblokir oleh 6 pedang reinkarnasinya, dan tidak bisa menembus pertahanan. Gulimo menatapnya dan melompat. Puluhan ribu mil badai pemusnahan sangat menakutkan. Dari segi kekuatan, itu mendekati tingkat yang terhormat biasa. Bahkan dia harus berhati-hati, tetapi Lord Demon Chen tidak takut sama sekali, dan membiarkan pihak lain membombardirnya. Ini luar biasa. Gumam Qin Chen juga kagum. Kekuatan destruktif dari badai pemusnahan ini memang kuat. Jika bukan karena kekuatannya yang menakutkan, dia memang akan terluka jika dia digantikan oleh orang bijak biasa. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati sejenak, dan badai pemusnahan ini segera naik ke langit, seperti burung puyuh yang terkejut, dan langsung tenggelam ke dalam badai tak berujung puluhan ribu mil di atas kepalanya dan menghilang. Tuanku, Gulimo ini berbicara omong kosong, harap berhati-hati di masa depan. Kata Tian Qiong sangat ketakutan sehingga dia berkeringat di sekujur tubuhnya, datang ke Qin Chen dengan hormat, dan menatap Gulimo dengan kejam. Tidak apa-apa, aku punya ide bagus, kamu tidak perlu panik. Kata Qin Chen sambil tersenyum. Setelah terbang selama 3 hari penuh, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya tiba di pasar gelap. Badai pemusnahan di sini sangat dahsyat, dan badai pemusnahan sepanjang lebih dari 10.000 mil menari-nari dengan panik di sekelilingnya. Tuan Demon Chen, kita telah mencapai koordinat pasar gelap. Kata Tian Qiong memberitahukan. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dalam kehampaan yang luas, hanya ada badai pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya yang saling berkejaran di kejauhan. Qin Chen, Tian Qiong, Gulimo, dan yang lainnya berdiri di kehampaan saling memandang. Di mana itu? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Tidak ada yang namanya pasar gelap di sekitar. Tuan Demon Chen, pasar gelap seharusnya ada di sini dalam kehampaan, tapi kita baru pertama kali di sini, jadi kita harus menunggu. Bawahan tidak tahu di mana itu, hanya tahu bahwa pasar gelap seharusnya berada di alam semesta yang gelap. Kata Tian Qiong dengan bingung. Hati Qin Chen bergerak, dan tiba-tiba kehampaan yang tenang di sekitarnya mulai berputar, warna Qin Chen sedikit berubah, tetapi ruang bengkok di sekelilingnya langsung tampak seperti pusaran air yang menelan mereka berdua. Transmisi luar angkasa. Tidak, sepertinya itu semacam saluran antar jemput. Kata ini langsung muncul di benak Qin Chen, dan semuanya menjadi jelas segera setelah melihatnya. Qin Chen dan rombongannya muncul di dunia gelap, dan benua gelap menggantung di kejauhan. Di benua ini, ada bangunan, tapi di atas daratan, pemandangan di kejauhan sangat indah dan mempesona. Sungai berwarna tak berujung mengalir deras dan bergelombang di kejauhan. Luasnya sungai berwarna ini penuh dengan kekuatan magis, dan orang-orang tertarik untuk menatapnya tanpa sadar. Keinginan Qin Chen begitu kuat sehingga dia segera kembali sadar. Tian Qiong dan yang lainnya juga master terhormat, dan tentu saja mereka kembali tersadar dengan mudah. Qin Chen tiba-tiba berbalik untuk melihat. Di sebelah kehampaan berdiri Dewa Batu setinggi beberapa kaki. Dia mengenakan baju besi dengan permukaan gelap yang tampak bergelombang dengan air hitam. Seluruh tubuhnya bersinar dengan warna hijau tua, yang sekilas tampak seperti batu giok hijau tua. Qin Chen dan Qitian Xiong dapat mengetahui dari penampilannya, ini adalah klan batu di alam semesta. Penguasa dari klan batu di depannya, memancarkan aura primitif dan sederhana, ternyata itu adalah seorang yang terhormat. Penarik pasar gelap, Anda tidak memiliki suasana menarik pasar gelap ini. Seharusnya ini pertama kalinya Anda datang ke sini. Ucap Master Klan Batu menyipitkan matanya ke arah Qin Chen dan berkata lagi, 1 orang, 1 vena suci, Anda bisa mendapatkan token akses pasar gelap ini. Kata Master Klan Batu dengan ringan. Apa, ini begitu mahal?
Gumam Qin Chen menghirup udara dingin. Yang mulia klan batu sepertinya tahu keterkejutan di hati Qin Chen dan yang lainnya. Dia berkata, dengan cara ini, Anda dapat memasuki pasar gelap manapun di alam semesta, tidak terbatas pada pasar gelap di medan perang 10.000 ras. Hati Qin Chen bergetar. Pasar gelap ini adalah kekuatan yang sangat kuat, dan setelah melihat kehidupan klan batu yang terhormat ini, Qin Chen sangat merasa bahwa pasti ada seseorang di balik pasar gelap ini. 4 Vena suci tahap akhir tidak ada artinya bagi Qin Chen atau Warazek. Setelah Citian Xiong keluar, segera, 4 batu bulat berwarna gelap jatuh ke tangan Qin Chen. Ini bukan pesanan jasa pasar gelap, kata Qin Chen mengerutkan kening. Pesanan jasa pasar gelap mengharuskan Anda menebusnya setelah memasuki pasar gelap. Ini adalah nilai yang luar biasa. Token rujukan ini hanyalah izin masuk ke pasar gelap. Adapun hal-hal lain, Anda secara alami akan mengetahuinya setelah memasuki pasar gelap. Kata Master Klan Batu. Setelah selesai berbicara tentang, dia menutup matanya dan duduk di kehampaan, seolah-olah itu telah berubah menjadi batu. Melihat pihak lain tidak ingin mengatakan apa-apa, Qin Chen, Citian Xiong dan yang lainnya dengan cepat menyapu ke benua yang jauh, dan Qin Chen hampir tidak dapat merasakan keberadaan alam semesta. Qin Chen berpikir bahwa pasar gelap adalah sebuah kota yang terletak di daerah netral tertentu di medan perang 10.000 ras, tetapi dia tidak menyangka akan berada di alam semesta gelap yang misterius ini. Qin Chen bersama dengan yang lainnya dengan cepat memasuki benua di depan. Setelah mereka pergi, setelah Qin Chen dan keempatnya mendarat di benua itu, mereka melihat sebuah kota yang sangat megah muncul di depan mereka. Kota ini sangat luas sehingga menempati seluruh benua. Melihat sekeliling, Anda tidak dapat melihat sisinya. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ada bintang besar yang tergantung di atas aurora warna-warni di atas kepalanya, dan setiap bintang sangat bersinar dengan pola gerakan khusus. Ketika Qin Chen melihat bintang-bintang ini, persepsi tak berujung muncul di benaknya, dan seluruh tubuhnya bergemuruh, seolah berdiri di sini, dan jiwanya meraung. Selain itu, palu perbaikan langit di tubuh Qin Chen juga bergetar. Di palu perbaikan langit, pelangi bermekaran dan memiliki rasa yang istimewa. Qin Chen tiba-tiba terbangun dari persepsinya. Apakah ini pertama kalinya kalian datang ke pasar gelap ini? Ucap seorang pria dengan sosok seperti kurcaci berdiri di depan Qin Chen, berkata sambil tersenyum. Kamu siapa? Kata Qin Chen menunjukkan kewaspadaan, hatinya tertegun, kapan orang ini muncul di sebelahnya. Dia bahkan tidak merasakannya untuk sementara waktu. Jika pihak lain memiliki niat jahat terhadap dirinya sendiri, maka dia sebelumnya akan berada dalam berbahaya. Qin Chen tidak menyangka bahwa bintang-bintang di atas pasar gelap akan memberinya kejutan yang begitu kuat, seolah-olah jiwanya telah kembali ke asalnya. Jangan gugup, saya adalah anggota suku Bula. Saya berasal dari ras netral. Saya tidak pernah berpartisipasi dalam perang surgawi selama beberapa abad, dan saya telah tinggal di pasar gelap ini selama lebih dari 100.000 tahun. Selalu menghasilkan uang dengan memberikan bimbingan kepada pendatang baru. Beberapa dari kalian pasti baru mengenal pasar gelap. Sepertinya kalian memiliki banyak kebingungan tentang pasar gelap ini. Jika kalian tidak keberatan, lelaki tua ini bisa menjadi pemandu dan memberikan beberapa petunjuk kepada kalian. Ucap orang tua kerdil itu tersenyum. Bagaimana kamu tahu bahwa ini pertama kalinya kami datang ke pasar gelap? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Haha, ini sangat sederhana. Begitu kalian masuk, kalian akan tertarik dengan sungai bintang gelap di atas pasar gelap. Hanya orang baru yang memasuki pasar gelap untuk pertama kalinya yang akan jatuh ke dalam misteri kegelapan sungai bintang, dan mereka yang memasuki pasar gelap untuk kedua kalinya, tidak akan ada persepsi seperti itu. Ucap pria tua itu tersenyum dan berkata lagi, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat ke sungai bintang lagi. Qin Chen mengangkat kepalanya, wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna yang aneh. Kali ini, Qin Chen melihat sungai bintang di atas kepalanya lagi. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, dia sama sekali tidak dapat melihat misteri sedikit pun, seolah-olah sungai bintang adalah pola bintang yang umum, jadi itu biasa saja. Ini juga luar biasa.
Guncangan jiwa dan gerakan abnormal dari palu perbaikan langit membuat Qin Chen mengerti bahwa langit yang penuh bintang pasti memiliki banyak misteri, tetapi sekarang terlihat biasa dan aneh. Qin Chen terkejut. Dia sekarang mengerti bahwa pasar gelap terletak di alam semesta yang gelap, tetapi itu bukan hanya pasar, tetapi ada beberapa. Namun, dia tidak dapat membayangkan bahwa ada sungai bintang di atas pasar gelap di setiap alam semesta yang gelap. Ada desas-desus bahwa sungai bintang ini mengalir dari dunia bawah, sehingga disebut galaksi bawah. Selain itu, galaksi bawah ini memiliki banyak efek misterius lainnya. Bahkan ada desas-desus bahwa galaksi ini sebenarnya adalah harta karun teratas di zaman kuno. Kata lelaki tua itu memberitahukan. Apa? Harta karun teratas? Galaksi ini, kata Qin Chen, hatinya terkejut. Galaksi ini sangat luas dan tak terbatas, dan dia tidak tahu berapa tahun cahaya yang telah menyebar. Cahaya Hidoro adalah susunan nebula yang disempurnakan dengan 999 inti bintang. Itu sudah menjadi harta paling berharga dari puncak terhormat ras manusia. Lalu di atas kepala ini, jumlah bintang di sungai bintang yang melintasi banyak pasar gelap jumlahnya triliunan. Jika sungai ini adalah harta karun, seberapa kuatkah itu? Aku ingin tahu apakah kamu bersedia mempekerjakan lelaki tua ini sebagai pemandu. Ucap pria tua itu memandang Qin Chen sambil tersenyum dan melanjutkan, saya memberikan penawaran dengan sangat murah. Itu hanya membutuhkan vena suci tahap akhir. Apakah ini masih murah? Gumam Qin Chen terdiam, pasar gelap ini memang pasar gelap, dan uang dibutuhkan di mana-mana. Oke, kalau begitu kamu bisa memperkenalkannya padaku. Ucap Qin Chen mengatakan secara langsung bahwa meskipun nilai Saint Lord Saint Vane tahap akhir luar biasa, itu lebih baik daripada berkeliling di pasar gelap. Dan ketika Qin Chen memasuki pasar gelap dan memahami aturan di sini, di luar kehampaan badai pemusnah yang telah dimasuki Qin Chen sebelumnya, dua sosok yang memancarkan energi jahat saling berpegangan tangan, berpelukan, dan masuk ke kehampaan ini. Di antara mereka berdua, kekuatan destruktif dari badai pemusnahan yang mengerikan terus melonjak, seolah-olah kedua pria itu sendiri adalah badai pemusnahan. Qian, hari ini aku akhirnya menyerap badai pemusnah itu. Jika Qin Chen ada di sini, dia pasti akan dapat mengenali bahwa kedua orang ini adalah Molly dan Red Flame Demon Lord yang telah mengambil yang mulia ras iblis jiwa di Laut Void Tide. Kedua orang ini juga datang ke medan perang 10.000 ras. Pada saat ini, Qian berkata dengan emosi di wajahnya, iya, Molly, kamu dan aku telah bekerja keras begitu lama, dan akhirnya menelan badai pemusnah ini. Nyatanya, kamu sudah lama bisa menerobos ranah yang mulia, tapi kamu belum pernah melakukan terobosan. Hanya untuk menemaniku menelan badai pemusnah ini, mengapa repot-repot? Molly memandang Demon Lord Qian dengan senyum tipis, Qian, jangan membicarakannya. Saya sebenarnya tidak pernah menembus ranah yang mulia. Selain menemanimu memperbaiki rantai, juga untuk meningkatkan kekuatanku. Karena saya sangat tahu bahwa kekuatan saya saat ini masih jauh dari cukup. Apakah kamu tidak cukup kuat sekarang? Ucap Demon Qian menghela nafas dengan emosi berkata lagi, ketika kamu pertama kali bertemu denganku saat itu, kamu hanyalah seorang wuzong kecil di dunia fana. Sekarang, kamu sudah setengah langkah dari batas venerable, bahkan jika kamu mau, kamu dapat menerobosnya kapan saja. Ini hanya dalam hal kekuatan, kebanyakan master terhormat bukanlah lawanmu. Mata Molly berkilat tajam dan berkata, itu tergantung akan dibandingkan dengan siapa. Jika dibandingkan dengan prajurit biasa di alam semesta, atau prajurit biasa di medan perang 10.000 ras, saya dapat menembus ranah bangsawan kapan saja. Tapi dibandingkan dengan anak itu, cahaya dingin tiba-tiba muncul di mata Molly. Maksudmu Qin Chen itu? Kata Demon Qian menggelengkan kepalanya. Ini tidak bisa dihindari. Ucap Molly dengan bangga berkata lagi, saya ditakdirkan untuk menjadi keberadaan favorit dewa. Jika bukan karena anak itu, saya akan menjadi jenius pertama di surga, tetapi belum terlambat. Setelah saya menerobos, saya akan menemukan anak itu, sehingga dia dapat mengetahui bahwa saya tidak lebih buruk darinya, sehingga dia menyesal menjadi musuh saya selama bertahun-tahun. Melihat penampilan percaya diri Molly, Demon Qian menunjukkan ekspresi kagum di wajahnya, Li, tahukah kamu, aku suka betapa percaya diri kamu.
Molly memegang tangan Qian dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun mereka telah menemukan sebagian besar bahan untuk cairan obat roh selama bertahun-tahun, Demon Qian belum dapat membentuk kembali tubuhnya untuk saat ini. Namun, mereka percaya bahwa Qian akan membentuk kembali tubuhnya. Hal terpenting adalah setelah Qian menerobos ranah yang mulia, ketika saatnya tiba, jiwanya akan berubah, dan pembentukan kembali tubuhnya akan lebih alami. Ayo pergi ke pasar gelap. Sekarang kita telah menyerap ribuan mil badai penghancuran, mungkin kita bisa pergi memancing di sungai bintang yang gelap. Mungkin kita bisa menangkap banyak Divine Light Fish. Sambil berbicara, Molly dan Raja Iblis Qian datang ke pintu masuk pasar gelap. Keduanya menyalakan lampu hitam dan memasuki pasar gelap. Master Klan Batu merasakan seseorang masuk, meliriknya, dan setelah merasakan nafas dari token yang menarik pada mereka berdua, dia menutup matanya lagi. Raja Iblis Api Merah dan Molly mengangguk ke Master Klan Batu. Keduanya sangat akrab dengan pasar gelap, seolah-olah mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan langsung memasuki pasar gelap. Tiba-tiba, Molly mengerutkan kening entah kenapa. Apakah ada yang salah? Ucap Demon Qian menoleh dengan ragu. Entah kenapa, aku merasa sedikit tidak nyaman di hatiku, ini sangat aneh. Ucap Molly mengerutkan kening, dia agak tidak senang, tetapi tidak dapat menemukan alasannya. Mungkin karena kita telah menyerap terlalu banyak badai pemusnahan akhir-akhir ini, jadi ada sedikit kerusakan pada jiwa. Kembalilah untuk mandi, istirahat yang baik dan itu akan baik-baik saja. Kata Qian sambil tersenyum. Ayo pergi. Ucap Molly juga tertarik, dan keduanya ditutupi aura samar, menutupi wajah mereka, dan dengan cepat terbang menuju beberapa bangunan di pasar gelap. Qin Hen dan Tian Qiong di bawah kepemimpinan lelaki tua kerdil itu, memasuki kedalaman pasar gelap. Awalnya, dia mengira pasar gelap seharusnya menjadi kota tempat semua orang berhati-hati dan bersembunyi. Namun, setelah memasuki jalan, Qin Chen menemukan bahwa pasar gelap di sini hampir sama dengan kota besar di luar, dan bahkan lebih ramai dari beberapa kota di luar. Di jalan, banyak orang berjalan mondar-mandir, penuh kegembiraan. Orang-orang ini dari semua ras di surga, dan berbentuk aneh. Namun, satu-satunya kesamaan yang dimiliki orang-orang ini adalah bahwa setiap orang menggunakan berbagai harta suci untuk menutupi wajah dan napas tubuh mereka. Beberapa memakai topeng, beberapa memakai cadar, dan beberapa orang tampaknya memperlihatkan wajah mereka di permukaan, tetapi faktanya, mudah untuk dilewati. Selain itu, nafas satu sama lain juga tertutup, mencegah orang lain mengintip. Sekarang, semua orang yang berjalan di sini tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tiba-tiba, sekelompok orang bertatap muka dengan memancarkan udara dingin di tubuh mereka. Meskipun orang-orang ini telah menutupi banyak nafas mereka, Qin Chen masih bisa merasakan udara jahat yang samar dari sisi lain. Itu adalah orang-orang dari ras iblis. Pada saat yang sama, Qin Chen melihat sekelompok orang datang dari arah lain. Orang-orang ini memiliki harta suci yang menutupi wajah mereka, tetapi masih dapat dilihat bahwa orang-orang ini pasti berasal dari kekuatan ras manusia tertentu. Ras manusia dan ras iblis benar-benar bertemu di pasar gelap ini. Hati Qin Chen tertegun dalam sekejap, ini adalah dua ras yang bermusuhan, sekali bertemu, pasti akan bertarung. Tepat ketika Qin Chen sangat waspada, saat berikutnya Qin Chen tercengang, hanya melihat dua kelompok orang lewat, saling berpapasan, dan kedua belah pihak saling memandang, seolah-olah mereka tidak melihat satu sama lain, dan pergi diam-diam. Qin Chen tercengang dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Di pasar gelap ini, tidak ada kekuatan musuh. Mereka yang datang ke pasar gelap adalah orang-orang yang menyembunyikan jejaknya. Apalagi ras manusia dan ras iblis, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa saat bertemu. Mereka bahkan duduk dan minum teh sambil berdagang. Ucap pria tua kurcaci itu sambil tersenyum.